kesopanan minum dan sunnahnya bernafas 3 kali di luar wadah, serta makruhnya bernafas di dalam wadah, dan sunnahnya memutarkan wadah pada orang yang sebelah kanan lalu yang sebelah kanannya lagi sesudah orang yang memulai minum itu. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Ini masih judulnya. Oke, mangga ada yang mau membacakan untuk hadis yang pertama? Reka. Mangga Kang. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarabi salasan muttafaqun alaih, yakni yatanaffasu kharija al-ina'i. Baik, lanjut sekalian artinya Kang. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bernafas ketika minum sebanyak 3 kali, muttafaq alaih, yakni bernafas di luar wadah. Matur nuhun Kang Reka. Kita lanjut ke hadis selanjutnya. Mangga ada yang mau membacakan? Boleh coba. Mangga. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu wahidan bi al-ba'ir walakin ishrabu masni wa sulasa wasammu idza antum syaribtum wahdu idza antum rafa'tum. Rawahul Tirmizi wa qala haditsus hasan. Baik. Sekalian artinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau semua minum sekaligus seperti minumnya unta, tetapi minumlah 2 kali atau 3 kali. Bacalah bismillah jikalau engkau semua memulai minum, dan bacalah alhamdulillah jikalau engkau semua angkat yakni selesai minum. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Baik. Lanjut. Saya coba bacakan ya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyutanaffasa fil ina'i, muttafaq alaih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melarang orang bernafas dalam wadah air minumnya. Baik, selanjutnya, mangga. Ada yang mau membacakan? Siapa nih yang belum? Fatku Rojak. Ya, saya. Mangga Rojak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa itu? Utiya bilabanin qadsiba bimain wa an yaminihi a'rabi wa an yasarihi Abu Bakrin radhiyallahu an fasyariba thumma a'tal a'rabiyya wa qala al-aimana fal aimana, muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi susu yang telah dicampur dengan air. Di sebelah kanannya ada seorang Arab, yaitu penghuni pedalam negeri Arab, dan di sebelah kirinya ialah Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu minum, kemudian memberikan wadah isi susu itu pada orang Arab, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulukan yang kanan dulu, lalu yang sebelah kanannya lagi, muttafaq alaih. Baik, mungkin ini ya. Jadi kalau diartikan dari bahasa lain, hatur nuhun kepada Rojak sudah membacakan sebelumnya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam diberi susu bercampur air, sedang yang di sebelah kirinya itu ada Abu Bakar dan yang di sebelah kanannya adalah orang Badui.
Maka setelah Rasulullah selesai minum, lalu ia memberikan sisanya kepada orang Badui yang ada di sebelah kanannya sambil bersabda, dahulukanlah yang kanan lebih dahulu, lalu yang sebelah kanannya. Jadi sebenarnya di sini hikmah yang mungkin salah satu yang bisa dilihat, orang Badui dengan Abu Bakar itu apa ya? Kalau mungkin secara bahasa mungkin bisa secara status sosial bisa dilihat kan Abu Bakar lebih mulia seperti itu. Tapi Rasulullah lebih memilih memberikannya ke orang Badui yang mana di hadis ini disebutkan berada di sebelah kanannya. Seperti itu teman-teman. Baik, lanjut. Siapa nih yang belum? Nadif Kun sama Hasbi. Belum. Saya Saya belum. Hasbi, Masuk ya suaranya? Masuk. Mana yang ini? Ya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Bahasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberi minuman lalu beliau meminumnya, dan sebelah kanannya ada anak kecil sedang sebelah kirinya ada bapak orang tua. Beliau Shallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepada anak yang di sebelah kanannya, adakah engkau izinkan jikalau saya memberikan kepada orang-orang tua ini? Anak itu berkata, tidak, demi Allah saya tidak mau mengalahkan diri sendiri kepada seorang pun akan bagianku dari Tuhan itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meletakkannya di tangan anak tersebut. Muttafaq alaih. Jadi mungkin baik satu nama kepada Hasbi. Bahasa lainnya tadi yang dikatakan oleh anak itu ya. Di sini ada terjemahan lainnya seperti ini. Anak itu menjawab, tidak, saya tidak akan memberi hak saya darimu kepada orang lain. Jadi anak itu nggak rela nih. Kalau misalkan minuman yang dari Rasulullah ini diberikan kepada orang tua di sebelahnya. Dan mungkin hikmah lain yang bisa kita ambil juga, Rasulullah di sini minta izin terlebih dahulu bahkan kepada seorang anak-anak ketika berkehendak atau berkeinginan memberikan minuman atau makanannya ke sebelah kiri orang yang berada di sebelahnya seperti itu. Oke, baik. Jadi ini akhir hadis dari bab 111 yaitu tata cara minum dan sunnah bernafas 3 kali di luar bejana, serta makruh bernafas dalam bejana dan sunnah memberikan bejana pada orang di sebelah kanan, lalu yang sebelah kanan lagi. Jadi kurang lebih memang pembahasannya seperti ini. Baik, lanjut ke hadis selanjutnya, yaitu bab 112. Bab 112 ini kurang lebih membahas tentang makruh minum dari mulut girbah atau yang lainnya. Girbah atau girbah ya di sini mirip berarti tempat air dari kulit. Nah itu artian dari girbah. Makruh minum dari mulut girbah dan lain-lainnya, dan uraian bahwasanya hal itu adalah makruh tanzih dan bukan haram. Baik, lanjut. Mangga yang belum membaca siapa nih? Nadif Kun, Sidiki. Ada siapa saja ya? Erlan datang tuh. Saya mau cek dulu. Erlando, apakah bisa? Aku bisa, aku. Oke, silahkan Sidki. Nadif tadi sebenarnya. Sorry. Oke. Habis ini, mangga Sid. Abi Sa'idin Al-Ukhduri radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akhtinati al-askiyati yakni antuk sara afwahuha wa yushraba minha mutafaq alaih. Enggak, lanjut Sid. Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memecahkan mulutnya tempat-tempat minum, yakni memecahkan mulutnya lalu minum daripada tempat itu. Muttafaq alaih. Melarang memecah mulutnya tempat-tempat minum. Jadi sama ya di situ. Oke, kita lanjut dulu ke hadis selanjutnya. Mangga Nadib.
وعن أبي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو كربة متفق عليه. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW melarang meminum sesuatu dari mulut tempat minum itu atau dari mulut girbah, tempat minum dari kulit, muttafaqun alaih. Bentar. Kok tiba-tiba langsung ke hadis terakhir? Ada kesalahan ya teman-teman? Udah makasih aja. Iya makanya. Seharusnya tidak seperti itu. Nah terakhir kan ini harusnya. Nabi. Oke, mangga selanjutnya. Siapa yang mau membacakan? Erlan. Apakah Erlan ada? Sepertinya masih. Ada. Oke, sip. Mangga Erlan. An amsabatin kabasyata binti siapa tuh? Sabit. Ukhti Hasanah bin Sabit radhiyallahu anhuma qala dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba min fayyi kirbatin mu'allaqatin qa'ima fakumtu ila fiha faqata'tuhu rawahul Tirmizi. Artinya dari Ummu Sabit yaitu Kabasyah binti Sabit, saudaranya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu wa anha, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat saya lalu minum dari mulut kirbah yang digantungkan sambil beliau itu berdiri. Kemudian saya berdiri menuju mulut kirbah tadi dan saya memotongnya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Baik, turun kepada Erlando. Jadi ini akhir bab dari bab 112 yaitu makruh minum dari mulut kirbah atau yang lainnya. Jadi yang dimaksud yang lainnya ini adalah hal yang sesuai ya, maksudnya dan sebagainya gitulah teman-teman. Jadi kalau mulut kirbah tadi kan diartikan adalah tempat air yang dibuat dari kulit binatang. Jadi hal-hal yang serupa, tempat air yang dibuat dari kulit-kulit binatang yang lainnya itu juga dilarang. Jadi ini inti dari bab 112 ini, kurang lebih seperti itu. Menuju bab yang terakhir yaitu bab 113. Makruhnya meniup dalam minuman. Saya akan bacakan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an nafhi fi syarabi faqala rajulun al-qadhatu araha fil ina'i faqala ahriqha qala fa inni la urwa min nafasin wahid qala fa'abinil qadaha idan anfik rawahul Tirmizi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Shallallahu alaihi wasallam telah melarang meniup dalam minuman. Seseorang bertanya, bagaimana kalau ada kotoran yang saya dapatkan dalam minuman itu? Nabi menjawab, tuangkan. Ia bertanya lagi, saya tidak dapat puas dari sekali meneguk. Nabi menjawab, jauhkan gelas dari mulutmu. Hadis riwayat Tirmizi. Saya membacakan ini ya teman-teman dari terjemahan yang lain. Ini kan teman-teman kalau di sini kan bisa melihat langsung PPT-nya. Mungkin kalau ada yang kurang jelas jadi nanti bisa dibandingkan seperti itu sih. Oke, lanjut ke hadis yang terakhir ini. Silahkan penutupnya.
Kalian saya deh. Atau siapa? Hasbi, udah on mic. Oh, Hasbi boleh. Wa'an Abbas radhiyallahu anhuma anin nabi anan nabi sallallahu alaihi wasallam nahaan yutanaffasan fil ina'i aw yunfakhu fihi rawahu Tirmizi wa qala haditsu hasan sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang kalau ditarik nafas dalam wadah waktu minum atau ditiupkan di dalamnya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Baik, terima kasih kepada Hasbi. Terakhir ini ada informasi tambahan. Jadi kurang lebih untuk bab apa ya, 3 bab ini mungkin, dan mungkin lebih ke mengarah ke bab yang 113 ini ya. Jadi kita dilarang menarik nafas dan mengeluarkan nafas baik dari hidung maupun dari mulut ke dalam gelas yang kita gunakan untuk minum. Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT. Tentu yang beliau sampaikan ada manfaatnya untuk umatnya. Terbukti sekarang setelah diteliti dari segi ilmu pengetahuan modern, ternyata nafas kita mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan kita bernafas memerlukan oksigen. Maka dalam wadah yang tertutup oleh mulut, hidung dan muka kita tersebut, kita akan menghirup kembali gas CO2. Apalagi secara reaksi kimia, bila karbon dioksida digabung dengan air, maka akan membentuk senyawa kimia. Ini senyawa kimia apa ya teman-teman? Sehingga lebih berbahaya lagi baik untuk diminum maupun dihirup. Itu asam karbonat bukan ya? Mungkin nanti teman-teman bisa mengkonfirmasi kalau Iya, asam karbonat. Asam karbonat jadi ya. Seringkali ada orang yang meniup air minum dalam keadaan panas, padahal itu berbahaya buat kesehatan karena H2O tersebut dalam keadaan menguap tentu saja langsung bereaksi dan senyawa bentukannya ini bersifat korosif karena asam karbonat membuat besi dan logam menjadi berkarat. Jadi bayangin aja ada semacam zat yang biasanya bisa membuat besi berkarat itu masuk ke tubuh kita seperti itu. Lebih baik air itu diminum ketika dingin atau dikipas-kipas, nah jangan ditiup oleh mulut kita. Baik, jazakallah khairan. Mangga kalau ada yang didiskusikan, tapi sepertinya hadis ini cukup jelas ya teman-teman. Hadis yang kita bahas hari ini. Gimana? Hasbi, suaranya kecil banget, Bi. Oh iya, kedengeran. Lumayan sih. Oke, jadi cukup menarik gitu ya. Tadi ada bahasa yang menarik. Dan soal yang anak tadi, nah itu dulu sempat dapat kajian dari Kang Abe. Ada yang tahu Kang Abe siapa gitu? Ya. Yeah. Di Al-Latif kalau nggak salah. Nah, mungkin ini salah satu semacam apa ya? Semacam bukan juga sih, kayak buat di hal parenting kayak gitu. Pertama, fa'akbaru kabiruhum kalau nggak salah, kabiruhum fa'akbaru atau apa gitu. Intinya jika kamu mengagukan dia, maka dia akan agung gitu, maksudnya gitu. Maksudnya kayak tadi ketika anak kecil itu ditanya, ini boleh gak diizinin gitu buat ke orang lain dulu, oh dia gak mau gitu. Maksudnya ya si anak kecil itu dianggap penting gitu posisinya, dan ya kita tahu anak kecil itu ternyata Anas bin Malik dan satu riwayat hadis yang banyak juga gitu kan, dan cukup cerdas juga gitu. Selain emang didoakan langsung oleh Rasulullah gitu, ceritanya lain. Betul. Baik, hatur nuhun Hasbi atas sharingnya. Jadi sebenarnya tadi ada keterangan juga sih kalau bahwa anak tersebut adalah siapa tadi, Ibnu Abbas gitu, Ibnu Abbas itu bukan Anas bin Malik ya. Nah tadi tapi saya hapus sih tadi. Jadi seperti itu sih, hatur nuhun Hasbi atas sharingnya. Mangga dari teman-teman yang lain. Dulu udah lama tidak berkumpul seperti ini. Wah ini nih, apa nih? Silahkan. Tadi hadis yang aku baca, aku kurang ngerti. Girbah itu apa ya? Atau apa? Oh, girbah bentar.
ada keterangan yang lebih lengkap lagi. Sebenarnya kalau keterangan singkatnya itu adalah wadah yang berupa dari kulit binatang seperti itu. Jadi saya pengen, nah ini ada keterangan yang lebih lengkap lagi dari internet juga ya. Girbah bila di Indonesia ini namanya teko, kendi, galon, dispenser, dan wadah-wadah minum lainnya. Nah, jadi kita tidak dianjurkan atau makruh minum langsung dari mulut teko, dari keran dispenser, dan lain-lain. Nah, ada keterangan tambahan di sini. Karena orang umum banyak yang menggunakannya. Apabila ada yang sakit menular, bila langsung minum dari teko bisa menularkan penyakit kepada orang lain yang mengambil air minum dari teko tersebut. Yang utama adalah sebaiknya minum dari gelas saja seperti itu. Oke, terima kasih. Sip. Jangan langsung minum dari mulut wadah besar. Ya. Siapa nih? Nanya guys. Diskusi. Jangan nanya dong. Rojak mau nanya katanya, Rojak. Jak, tanya Jak. Siki katanya. Siki. Lempar aja terus. Ya, apa sih? Tunjuk-tunjuk. Apa tadi? Keren sekali obrolan pekan ini, jadi tahu dasar-dasar larangan atau rekomendasi yang diberikan ortu sejak dulu tentang makanan. Nah, ya sebenarnya baiknya seperti itu ya teman-teman, nanti ketika mungkin mengajarkan sesuatu ke calon anak teman-teman wis. Jadi Masya Allah. apa ya, ini pengalaman saya dulu ya, ketika dapat nasihat itu tidak diberi kurang diberi dasarnya dengan baik seperti itu. Jadi kayak kadang sempat memikir apaan sih, kenapa sih harus kayak gini, nah kayak gitu. Tapi makin lama laut sekarang jadi tahu gitu. Enggak Kang, maksudnya nanti kan kita masuk calon anak itu nanti kan semua dari kita ini insya Allah akan menjadi bapak dari anak-anak kita gitu. Seperti itu Kang. Sudah jadi bapak-bapak. Wadaw. Sudah jadi bapak-bapak. Ya, Pak. Ini masih direkam ya teman-teman, jadi tolong masih inline dengan bahasan kita hari ini. Ini sih sebenarnya dari pribadi saya sendiri ada pertanyaan, kenapa sih harus memberikan ke sebelah kanan makanan atau minuman ke sebelah kanan kita, itu apakah berdasarkan adab yang sebelumnya, yaitu mengutamakan yang sebelah kanan terlebih dahulu untuk hal-hal kebaikan atau bagaimana? Ini sebenarnya kita bisa aja memberikan ke sebelah kiri kita dengan pakai tangan kanan kayak gitu. Apakah benar pemahaman saya seperti itu? Boleh dikonfirmasi mungkin teman-teman yang paham kayak gitu sih. Jadi kenapa sih harus ke sebelah kanannya kayak gitu? Itu sebenarnya pengen ditanyakan. Ada yang mau sharing? Izin menjawab setidaknya 2 poin yang sudah kita ketahui. Jadi yang pertama betul, ini ada bab yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi tentang keutamaan kanan ya. Yang ternyata keutamaan kanan ini telah Allah beri bahkan di Al-Quran juga. Itu ada di bahasan bab sebelumnya. Nah lalu berikutnya yang kedua, kalau misalkan kita lihat dari kejadian yang terjadi saat itu, bahwa Nabi ngasih pertama ke orang Arab Badui ke kanan, meskipun sebelah kirinya ada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kasus kedua, Nabi tetap ngasih ke Anas bin Malik meskipun di kirinya ada orang yang lebih dewasa. Kelihatannya untuk ini menjaga tetap adil ya, menjaga diri agar tetap adil, tidak menganggap orang lain itu lebih utama, orang lain itu lebih mulia, orang lain itu lebih lebih penting dibandingkan orang lain. Kalau misalkan ada Arab Badui sama Abu Bakar, saat itu Nabi ngasih ke Abu Bakar kan Arab Baduinya sakit hati mungkin. Ya gitu sakit hati. Terus misalkan Anas bin Malik tiba-tiba nggak dikasih duluan, yang dikasih orang tua duluan, maka mungkin dia akan sakit hati. Oh berarti saya nggak lebih mulia dibanding dia. Aduh saya dihinain oleh Nabi, mungkin gitu.
Ini dua hal kalau misalkan dari yang dilihat oleh kita tadi. Begitu mungkin Harisku. Baik, terima kasih Kang Reka. Sesimpel itu ya teman-teman, mungkin nabi kita menjaga tentang perasaan orang lain gitu, tentang keadilan dan mungkin beberapa hal yang lainnya. Semoga kita bisa menjadi mengikuti langkah-langkah beliau. Amin. Baik, mangga kalau ada yang masih didiskusikan. Saya hitung mundur ya mungkin Kang ya. 5. Boleh. 4. 3. 1. 2. Belum ya? 1. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sekian dulu teman-teman bahasan hadis atau kajian Riyadhus Shalihin pada pagi ini. Semoga ini bisa menjadi awal untuk mengawali hari teman-teman lebih berkah lagi insya Allah. Mari kita tutup majelis pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Saya tutup dengan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman mumpung pakai MS Teams, sebelum ditutup boleh dinyalakan kameranya nggak? Mari kita pakai together mode. Oke. Pakai apa? Nih. Nah, yuk kita screenshot teman-teman. Do lagi ngapain Do? Kedinginan Do? Assassin bah. Jadi video. Ini siapa nih yang belum nyerah? Oh iya. Apa? Kangen sama Ocok ini, kangen sama gua kayaknya. Manggil gua mulu dari tadi. Bandung sini Jak. Bandung Jak. Sejak kapan kacamata lu? Biar ganteng. Ini Kebanyakan game sih. bisa on cam nggak ini Dit?